Sehat Ustadz? Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Pak Hakim. Semakin bahagia lagi rasanya saya kalau ketemu sama Ustadz nih. Sama. Kita minum dulu Ustadz. Ya, subhanallah. Ini bukan pajangan Ustadz, tapi ini ada isinya. Ada isinya. Ya, bismillah. Saya teh, antum kopi ya. Bismillah ya. Aduh panas banget ini. Ini siapa yang bikin? Ini asli, ini panas bener. Ini bibir melepuh ini bener. Ini siapa yang bikin? Hah? Tapi panasnya teh ini kayaknya nggak ada apa-apanya dibandingin panas api neraka Ustadz ya. Aduh, ini melepuh sekali di sini. Ini harus ada air nih. Oke, nggak apa-apa nih. Ya. Ini panasnya tadi teh ini belum tentu sepanas yang di sana itu Ustadz ya. Iya. Nah, jadi baiknya sih kita tetap harus mengingat kematian juga, mengingat akhirat juga, jangan sampai terlupakan ya hanya karena dunia semata, mengejar dunia tapi hanya betul-betul melupakan yang kekal di atas sana gitu Ustadz ya. Benar. Nah, sama halnya seperti yang nanti akan kita bahas perihal dunia, tetap dengan Asmaul Husna juga Ustadz ya, kaitannya di sini dengan dunia juga. Kita akan membahas mengenai salah satu nama yang agung juga yang patut kita ketahui, yaitu ada Al-Majid yang artinya adalah Maha Mulia. Nah, sebatas mana ini pengertian Maha Mulia ini, entah dalam kemuliaan dan keagungannya Allah itu bagaimana Ustadz? Jadi Al-Majid itu arti dasarnya itu adalah sesuatu yang sudah mencapai puncak. Jadi kesempurnaan. Kesempurnaan. Iya, Al-Majid itu sesuatu yang sempurna. Ya. Dan memang tidak ada yang sempurna selain Allah. Nah, karena itulah ketika manusia mencari selain Allah, kan manusia itu kan hatinya didesain untuk mencintai yang sempurna. Buktinya seperti apa? Ya, buktinya kalau ada mobil A dengan model B, mobil B ini lebih mewah. Kira-kira hati kita cenderung ke yang mana? Yang lebih mewah. Yang B. Ada rumah bagus. Ada rumah yang lebih bagus, cenderungnya kemana? Yang lebih bagus. Kan itu fitrah kita seperti itu. Kenapa? Karena kita mencari kesempurnaan. Nah, maka hati kita yang didesain menyukai, mencari yang sempurna, sesuai betul dengan nama Allah Al-Majid, yang maha mulia, yang artinya yang kemuliaannya sempurna. Ya, kemuliaannya sempurna. Makanya Allah itu sempurna. Maka semua kita sesungguhnya merindukan Allah. Ya, makanya kita bosan, ya cepat bosan kan? Kenapa bosan? Agar mencari Allah. Semua selain Allah membosankan, karena semua selain Allah ada batas, tidak mencapai puncak kesempurnaan. Bosan itu ya Ustadz ya. Saya tuh pernah ada di titik jenuh Ustadz. Mungkin ini nggak tahu ya. Titik jenuh itu tuh betul luar biasa yang sampai akhirnya membuat saya tuh terganggu mentalnya. Psikologisnya pun terganggu. Dan itu saya betul rasakan sampai akhirnya saya bilang ke teman saya, tolong dong lu ajakin gua ke psikiater. Kayaknya ini tuh udah keganggu soalnya Ustadz. Ini betul adanya begitu saya ketemu sama orang-orang itu rasanya tuh bahagia, seneng gitu, luar biasa ketawa. Tapi begitu pulang akhirnya murung, sedih. Saya berasa jenuh dengan apa yang saya ini mau dapatkan nih terhadap dunia saya nih. Zaman dulu bikin konten, syuting juga, saya gila-gila tuh pagi ketemu sore. Dunia dikejar tuh sampai akhirnya saya lupa sama Allah. Betul. Lupa dengan yang menciptakannya. Itu gimana hubungannya kaitannya dengan Al-Majid ini ya? Terhadap dunia ini? Semua selain Allah itu ada ukurannya, ada batasnya. Iya kan? Duit orang itu banyak, berapa duitnya? Pasti ada angkanya kan, ada batasnya. Tiap orang juga, ya, Ustaz. Ketika dia sudah mencapai angka itu, kan dia menjadi biasa. Makanya dia haus lagi, ingin nambah, ingin nambah. Rumah juga begitu. Ketika belum kita punya, rumah itu begitu mewahnya. Tapi ketika sudah kita punya, kan kita mencapai batasnya. Ada luas, panjang, lebar kan. Akhirnya kita menjadi itu lagi. Karena semua makhluk itu memiliki batas, memiliki ukuran, memiliki atap. Iya kan? Satu-satunya yang tak terbatas adalah Allah. Maka ketika kita dekat dengan Allah, nggak pernah bosan, karena selalu indah lagi, baru lagi kita mendapatkan. Tapi ketika kita hanya mencari dunia, menjadi bosan. Iya Ustaz, itu saya rasa banget Ustaz. Makanya cerita tentang uang lama-lama jenuh, cerita tentang dunia jenuh, karena batas.
Makanya semua orang waktu berada di alam impian waktu masih muda, kan dia perkira kalau saya punya ini, kalau saya punya itu. Tetapi setelah semuanya ada di tangan kita, kan membiasa dia. Dia kan membiasa, tidak lagi ada menarik, sudah terbiasa. Karena ada batas dan ukuran tadi. Sementara Allah tuh majid. Majid itu artinya apa? Mencapai kesempurnaan yang puncak. Tanpa batas. Maka ketika kita dekat dengan Allah itu indah terus, indah terus, indah terus. Karena nggak ada batas. Coba kalau makhluk ada batas, mentok sudah. Mau kemana lagi ya? Ke situ-situ lagi, ke situ-situ lagi. Semua di hal-hal yang material ada ukurannya. Dan itu membuat kita kemudian menjadi bosan. Dan bosan itu penting. Karena dengan bosan itulah kita mencari yang maha sempurna. Oh, Masya Allah. Tapi Ustadz, apakah setiap manusia itu harus bosan dulu baru bisa kenal sama Allah? Atau gimana Ustadz? Ya, ada orang yang mencari Allah karena ilmu, karena kesadaran, karena ilmu. Ada orang yang berjalan menuju Allah karena musibah, karena bosan. Jadi ada orang yang menjaga kesehatan karena tahu betapa pentingnya kesehatan. Ada orang yang mencari kesehatan setelah sakit. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu itu mencari Allah tanpa perlu merasa bosan terlebih dahulu. Sementara orang-orang yang tidak menuntut ilmu, dia baru mencari Allah setelah dia merasakan kebosanan termasuk cobaan hidup. Jadi mendatangi Allah itu pasti. Mendatangi Allah melalui ilmu, atau Anda akan datang kepada Allah setelah musibah. Karena orang setelah musibah kan berilmu. Iya, Masya Allah. Jangan sampai nih saya juga harus kena musibah dulu, baru kenal sama Allah gitu ya. Iya, kan orang itu berilmu setelah musibah. Ada orang berilmu tanpa perlu harus musibah. Mengenal Allah, menuju Allah tanpa perlu kebosanan. Dengan ilmu tadi. Ada orang yang kemudian setelah bosan baru mengenal Allah. Seperti Michael Jackson misalnya. Konon katanya. Kemudian Islam gitu. Saya nggak tahu kebenarannya. Ya, mualaf gitu Ustaz Ya. ya. Kenapa? Karena dia sudah merasakan semua. Kok begini-gini aja? Seandainya ada ciptaan Allah itu yang membuat kita kemudian tidak bosan, maka kita tidak membutuhkan Tuhan. Karena sudah ada yang mencukupi. Benar nggak? Betul. Saya udah tenang, saya sudah sempurna. Waduh, enak banget ini. Nggak ada bosan-bosannya, nggak perlu lagi Tuhan. Maka sengaja makhluk itu dibuat terbatas oleh Allah. Dia bukan majid, bukan yang mencapai puncak. Agar senantiasa kebutuhan akan mencari Tuhan itu senantiasa ada pada kita. Oke. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Ya, makanya orang-orang yang tidak ketemu Allah kan akhirnya mencari sensasi-sensasi yang menyimpang. Seks yang menyimpang, narkoba. Kan mencari apa sebenarnya? Iya. Karena dia pikir itu semua bisa membuat hatinya kemudian terpuaskan. Maka ketika dia mengkonsumsi hal-hal yang seperti itu, ketika dosisnya sudah mulai terbiasa, nggak nikmat lagi kata mereka. Iya. Makanya harus naik lagi kan. Karena ada batas tadi. Lama-lama ada batas lagi. Kenapa? Hati kita ini tidak akan pernah puas kecuali dengan yang maha tak terbatas itu Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, tabarakallah. Lantas bagaimana Ustadz nih dengan kita sebagai manusia bisa memelihara kebosanan itu tersendiri ya Ustadz? Apalagi dengan pasangan kita nih. Bagaimana agar bosannya itu tidak terlalu mentok sampai akhirnya jadi terjadi percekcokan keluarga dan lain sebagainya. Ya, semua yang diarahkan untuk Allah nggak ada bosan. Semua yang tujuannya materi, fisik, kecantikan itu pasti ada bosan. Iya, iya. Tapi kalau tujuan kita berkeluarga bukan semata fisik, tapi ada nilai yang kita sedang tuju, mendidik anak, menjadi generasi-generasi yang memperjuangkan agama Allah, menjadi kebanggaan Rasulullah. Iya kan? Itu yang menjadi goal kita, akhirnya rumah tangga tidak akan bosan. Karena kita mengarahkan tujuannya bukan materi, tapi spiritual. Sama tadi bikin konten apa. Kalau sekedar uang, dan itu yang membuat kita bosan. Iya. Bahkan saya berani mengatakan, semua kebosanan disebabkan karena tujuan kita pasti material. Okay.   Nah,   ceramah seperti ini, kalau tujuannya material, bosan.
Kalau semata-mata itu. Tapi kalau ketujuan kita spiritual, itu yang membuat kita tidak bosan. Maka orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah tidak akan pernah merasakan kebosanan dalam hidup. Insya Allah. Betul Ustadz, setuju sih. Kalau saya pribadi jadi teringat masa-masa dulu di mana saya betul-betul mengejar material, eksistensi, terus ambisi terhadap dunia showbiz nih, entertainment. Gimana caranya saya harus terkenal, Bacun Hakim. Meskipun nggak ada yang tahu saya di sini. Ada yang tahu saya nggak? Nggak ada yang tahu kan? Alhamdulillah. Dulu saya sampai kamu harus tahu saya nih, Bacun Hakim. Gitu. Itu saking saya obsesi. Cuman dari tengah-tengah itu tuh akhirnya kan Allah berikan kejenuhan, kebosanan, uang yang dicari udah dapet tapi akhirnya kan bosan juga, terkenal juga didapat enggak, akhirnya di tengah-tengah gitu karena. Cuman alhamdulillah Allah berikan hidayah di situ sampai akhirnya saya menemukan titik kenyamanan dalam beribadah, kenyamanan dalam berinteraksi kepada Allah gitu kan ya. Nah ini menyangkut sama yang lain nih, bagaimana caranya kalau misalnya mereka ini masih tertuju pada material, masih tertuju pada dunia, ada nggak caranya Ustadz nih biar ketarik dulu nih gitu, jangan sampai ada ujian juga gitu. Gimana Ustadz? Iya, menarik sekali ya. Dalam agama kita itu tidak ada yang material dan spiritual. Semuanya spiritual. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Iya kan? Di situ ya. Di situ. Itu yang membuat hidup kita itu nggak bosan. Karena ada Allah di situ. Karena ada Allah, hati kita cukup. Ya kan? Hati ini kan bukan benda ya, bukan materi, bukan fisik hati itu. Abstrak. Maka tidak ada yang bisa mencukupkan hati kita kecuali yang maha gaib itu, yaitu Allah. Abstrak. Ya, maka ketika ini senantiasa menjadi tujuan kita, yang menjadi misi dan visi kita dalam hidup, maka hidup itu menjadi spiritual. Dagangnya spiritual, ya kan? Bisnisnya spiritual, tidurnya spiritual, masuk toiletnya spiritual, bahkan mendatangi istri pun spiritual. Jadi dunia sufi dalam artian spiritual maksud saya adalah dunia yang sehari-hari kita lakukan. Keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Coba, nggak ada yang tidak spiritual. Itulah yang membuat kita menjadi tidak jenuh di dalam hidup kita. Karena hal yang spiritual itu kan unlimited ya. Ya, sementara hal-hal yang material limited, itu yang membuat kita bosan. Maka kalau kita bosan, ini pasti saya bukan untuk Allah. Gitu aja. Pasti hidup saya ini ada sesuatu yang bukan untuk Allah. Udah itu. Cepat lemas, itu pasti bukan spiritual. Bahwa kita lemas, bahwa kita capek, yes. Tapi kalau cepat banget capek, itu pasti orientasinya material. Lagi-lagi ke material ya Ustadz ya. Iya. Nah sekarang begini Ustadz, ini kan banyak yang berbicara dengan material ini kan sebetulnya banyak yang hubungannya ya. Sekarang kita sambungkan lagi terhadap sosial media Ustadz nih, karena kita tidak pernah lepas dengan sosial media ya. Begitu banyak di luar sana orang-orang yang memang kedermawanannya dibalut ya dengan dia baik hati, kemudian dia saling mengasihi, tapi ternyata ada tujuan lain Ustadz. Nah tujuan lainnya itu hanya mengharapkan mungkin ridho manusia ya, entah itu jadinya dipuji-puji karena oh si Fulan tuh gemar banget tuh ngasih 1M, terus followernya nambah. Nah ini jadi ada tendensi ke situ Ustadz. Nah itu gimana Ustadz menyingkapinya? Iya, dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal itu tergantung dia, dan seseorang kan mendapatkan apa yang dia niatkan. Iya kan? Dia tujuannya itu yang didapat. Tapi happy nggak akan dapat. Karena kebahagiaan itu spiritual. Ya, kebahagiaan itu spiritual. Ketika kita memberi karena Allah, itu kan melepas. Ya. Tapi kalau kita nanti memberi ini supaya, nah itu kan bukan melepas namanya. Menarik. Ingin ada sesuatu lagi. Ingin sesuatu, pamrih. Kapan happy-nya? Kalau sudah pamrih kita sudah dapat. Berarti delay dong. Iya kan? Orang memberi dan untuk mendapatkan posisi dia orang lemah karena ingin berharap.
Tapi kalau orang memberi, melepas, berarti dia orang kuat. Makanya memberi itu sangat spiritual kalau ikhlas. Ya. Saya sering mengatakan kebahagiaan memberi jauh lebih besar daripada kebahagiaan menerima. Karena waktu orang menerima bahagianya materi. Dapatkan uangnya misalkan 5 juta, bahagia. Sampai kapan bahagianya? Kan dapat 5 juta tadi. Sampai 5 jutanya habis. Habis itu bahagianya hilang. Tapi orang yang memberi itu spiritual. Maka kebahagiaannya menjadi kekal. Nah, makanya kalau kita ingin memuaskan hati, memang hidup kita harus memilih spiritual itu sendiri. Menikah itu sendiri membosankan kalau bukan karena Allah. Istri saya begini, suami saya begini. Coba kalau kita bilang, iya begini, tapi saya melakukan ini karena Allah. Saya akan menjaga keluarga ini. Bukan karena pasangan saya serba memuaskan saya. Tapi ini adalah saya lakukan bagian dari ibadah saya kepada Allah. Menjadi biasa juga. Iya juga Ustadz ya. Ada kalanya orang-orang tuh malah tergiur dengan nafsu dunia dan materi ya. Iya. Coba saja nih orang-orang yang tadi saya sebutkan mungkin ya, yang di luar sana, apun saya pribadi juga yang memang punya sikap ke arah sana, yang akhirnya malah jadi ikut pengen nambah followers, dipuji-puji orang, coba saja disisipkan ibadah kepada Allah, itu pasti beda ya Pasti tujuannya. beda. Coba nambah follower, supaya mereka dengan konten saya yang mendidik ini, dengan ini mereka akan lebih. Justru memang dai-dai itu harus banyak mestinya followernya. Ya, walaupun saya teori saya nggak banyak followernya. Mestinya orang-orang baik seperti Mas Hakim. Aduh, saya jauh dari kata baik, Ustaz. Ya, jangan sampai orang-orang jahat kok followernya banyak, gitu kan? Kebaikan itu semestinya harus banyak follower. Dan Nabi bangga kan dengan followernya yang banyak. Masya Allah, bukan banyak lagi Ustadz. Banyak sekali. Padahal Nabi nggak punya sosmed ya. Iya ya. Subhanallah. Iya ya. Justru kalau kita mau lebih kenal influencer, the real influencer, Nabi Muhammad SAW Ustadz ya. Betul. Jadi di luar sana nggak ada artinya itu yang punya MM banyak itu. Subhanallah. Lantas bagaimana Ustadz nih kaitannya kesempurnaan tadi yang tiada batas itu kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari Ustadz? Sedikit aja coba. Iya, kesempurnaan ya kita memang tidak bisa sempurna sebagaimana Allah ya. Tidak bisa sempurna sebagaimana Allah. Tetapi kita bisa mendekati berupaya untuk menyempurnakan diri. Ya. Kesempurnaan itu indikatornya adalah tidak terlalu bergantung. Kalau Allah kan maha tak bergantung. Ya. Makanya dia sebut sempurna zatnya. Maka kalau kita mau menjadi orang sempurna adalah kita sedikit sekali bergantung kepada orang lain. Kita mandiri. Nah, yang bagus adalah orang lain yang banyak bergantung dengan kita. Karena kita majid. Kita itu kalau majid tadi ya sempurna zatnya. Ya. Kemudian indah sifatnya. Banyak pemberiannya. Itu makna al-majid. Nah, berarti kalau kita mau sempurna zat kita, diri kita, maka kita perlu menjadi orang yang sangat mandiri. Mandiri ekonominya. Ya. Gitu. Setelah itu kita majid menjadi mulia perbuatan kita dengan banyaknya kebaikan kita. Tentu para ulama mengatakan orang yang nggak punya nggak bisa ngasih. Iya kan? Karena Allah itu kan zatnya maha sempurna keagungannya, kemuliaannya, karena dia maha tidak membutuhkan yang lain kan. Mandiri, maha kaya dia. Karena dia maha kaya, maka dia bisa mengkayakan. Nah, kita pun begitu juga kalau menjadi majid, kita harus punya kemandirian, ya. Harus memiliki sesuatu supaya kita punya kemandirian. Kalau kita punya, bisa kita memberi. Dan kata punya ini kan tidak harus punya uang, kan banyak punya yang lain yang harus kita miliki. Punya ilmu, punya skill, punya manfaat dan seterusnya. Itulah cara kita untuk kemudian menjadi majid. Menjadi agung, menjadi mulia di hadapan orang lain. Iya ya. Betul Ustaz. Ya itu dirasakan oleh saya juga Ustaz ketika memang terbentur dengan materi, ada kalanya cuman sifat manusia itu sudah punya uang banyak Ustaz ya. Cuman terkadang kan kita suka agak-agak pelit lah katakanlah gitu Ustaz ya. Iya. Nah itu bagaimana Ustaz agar kita bisa menemukan rasa keinginan untuk tetap selalu memberi agar dicintai juga sama Allah? Iya. Memberi itu bukan karena banyaknya uang.
tama, tapi karena hati kita yang merasa cukup. Iya. Nah itu. Jadi orang banyak uang pun bisa menjadi pelit. Orang yang dikit uang tapi hatinya merasakan berkelimpahan, hatinya merasakan cukup, dia akan memberi. Nah, maka orang itu bersyukur itu dia akan kemudian bisa memberi. Kalau orang yang tidak bersyukur, dia tidak akan memberi. Nah, bagaimana supaya bersyukur? Itu sebagai ucapan Nabi Sulaiman ya. Ini karunia Tuhanku. Wah, ini kebaikan Robku. Nah, ketika kita merasa saya mendapatkan ini karena pemberian Allah, itu yang membuat kita mau memberi. Karena saya diberi. Tapi kalau kita mengatakan, ini karena kecerdasanku, itu yang membuat kita menjadi bakhil.